Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemilihan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi sejalan dengan prinsip-prinsip kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi yang diajarkan dalam Injil. Shalom, berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara yang akan membahas pendidikan Kristen dalam isu-isu kontemporer di tengah modernisasi perkembangan zaman. Episode kali ini kita akan membahas sebuah topik, justice dan rekonsiliasi, perspektif Injil dalam sistem hukum. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang keadilan? Apakah cukup dengan menghukum pelaku atau adakah jalan lain yang lebih menggambarkan hati Kristus? Marilah kita mulai mendiskusikannya. Apa itu restoratif justice? Restoratif justice adalah sebuah pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyembuhan. Menurut Howard Zehr, seorang pelopor restoratif justice dan seorang Kristen Anabaptis, dia mengatakan keadilan restoratif adalah keadilan yang menyembuhkan. Ia menekankan bahwa keadilan bukan soal pembalasan, tapi tentang pemulihan, sebuah prinsip yang sangat dekat dengan ajaran Yesus. Restoratif justice telah ditetapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Contohnya adalah dalam kasus kejahatan ringan atau pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur, di mana mediasi antara korban dan pelaku seringkali menghasilkan pemulihan yang lebih baik dibandingkan proses hukum formal. Bagaimana dengan perspektif Injil? Apakah ini relevan? Dalam iman Kristen, Allah digambarkan sebagai hakim yang adil, tapi juga penuh kasih dan pengampunan. Injil Lukas 15, kita melihatnya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Alih-alih menghukum, sang ayah memeluk dan memulihkan. Yesus sendiri saat di kayu salib berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat." Itu bukan hanya pengampunan pribadi, tetapi ekspresi keadilan yang memulihkan. Dr. Miroslav Volf, teolog dari Yale University, menyampaikan, tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Dalam bukunya Exclusion and Embrace, ia menekankan pentingnya rekonsiliasi sebagai bagian dari keadilan. Restoratif justice dari kacamata Injil adalah refleksi dari Injil itu sendiri, di mana keadilan, belas kasihan, dan pemulihan berjalan bersama. Bagaimana dengan pandangan para ahli dan juga dalam praktek yang real? Di Indonesia, pendekatan ini juga mulai berkembang. Profesor Sulistiowati Irianto, seorang guru besar pakar dari antropologi hukum, menyatakan bahwa sistem hukum formal seringkali mengabaikan dimensi relasional. Hukum yang terlalu legalistik bisa menciptakan luka sosial. Contoh yang baik datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan BAPAS atau Balai Pemasyarakatan yang mulai menerapkan mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus,
korban merasa lebih damai setelah berdialog langsung dengan pelaku. Hal ini mengingatkan kita pada prinsip gereja mula-mula dalam Matius 18 ayat 15. Jika saudaramu berbuat salah, tegurlah dia secara pribadi, lalu bawa saksi, lalu bawa ke komunitas. Ini bukan hanya soal disiplin gerejawi, tapi sebuah model restoratif dalam komunitas iman. Namun, penerapan restoratif justice tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan semua pihak. Korban yang mau memaafkan, pelaku yang mau bertobat, dan masyarakat yang mendukung. Sayangnya, kita hidup dalam budaya hukum yang seringkali menuntut balas dan viralisasi. Disinilah peran pendidikan Kristen penting untuk menanamkan nilai kasih, keadilan yang memulihkan, dan keberanian untuk berdamai. Sebagaimana dinyatakan oleh Desmond Tutu, Uskup Agung dari Afrika Selatan, "There is no future without forgiveness." Kita tidak punya masa depan tanpa pengampunan. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Kiranya kita semua belajar untuk menjadi agen keadilan yang memulihkan, bukan menghancurkan. Jika Anda diberkati dengan episode ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.